namanya Mu'alaf Center Aisyah Jawa Tengah. Namun tentu saja saat itu Mu'alaf Center di bawah wilayah itu belum ada. Kami mengawali dulu dari MCA wilayah Jawa Tengah. Nah, adapun yang kami rekrut, yang kami bina itu adalah yang terutama karena saya berdomisili di Semarang, maka mu'alaf yang bertebaran di kota Semarang itu kami rekrut. Kami tidak merekrut dalam arti mencari mereka itu berada di mana, tapi dengan model yang amat sederhana karena berbekal dari background saya yang dulu saya pernah beragama Katolik, maka bidikan-bidikan atau model-model atau strategi dakwah yang pernah mereka termasuk saya pernah melakukan, maka itu yang kami terapkan dalam di dalam Mu'alaf Center Aisyah Jawa Tengah. Nah, apa yang kami lakukan? Kami hanya pasang papan nama. Kami pasang papan nama itu apa Bu namanya? Istilah dari papan nama plang. Kalau bahasa Jawa itu plang. Kami pasang plang Bismillah Mu'alaf Center Aisyah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Di situ tertera nomor telepon dan alamat sekretariat. Nah, berawal dari pasang plang itulah orang yang lewat, mungkin yang lewat itu bukan orang yang mau masuk Islam, tapi orang Islam. Tapi dengan dia membaca plang itu dari MLM ya, mulut lewat mulut, sampai ke telinga orang-orang bahwa di alamat ini ada Mu'alaf Center Aisyah. Nah, sejak adanya plang itu, maka berdatanganlah orang-orang yang bersahadat. Kemudian kami juga mendapatkan informasi juga bahwa mereka yang sudah menjadi mu'alaf akhirnya menghubungi kami. Jadi yang datang ke kami itu orang yang mau masuk Islam, yang kedua orang yang sudah masuk Islam tetapi tidak melalui Mu'alaf Center kami, namun belum mendapatkan pembinaan. Itu sejarahnya. Nah, kemudian apa saja program Mu'alaf Center Aisyah yang pernah dilakukan oleh MCA Jateng? Program ini terbagi menjadi dua, program intensif internal dan juga program intensif eksternal. Untuk program intensif internal itu yang kami lakukan, yang pertama pendampingan akidah. Tentu saja ibu-ibu sangat perso sekali bahwa yang namanya mu'alaf itu dari segi akidah rata-rata, tidak semuanya. Sebagian besar akidahnya lemah. Lemahnya akidah mungkin yang masuk Islamnya karena pernikahan tidak pernah dibimbing oleh suaminya, atau yang karena suatu peristiwa-peristiwa tertentu yang mendorong masuk Islam tapi tidak dilatar belakangi pembelajaran tentang Islam sehingga mereka lemah. Nah, untuk mereka-mereka yang berlatar belakang dari agama Kristen, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, untuk menguatkan akidah mereka itu di awal-awalnya yang saya lakukan adalah bagaimana menguatkan akidah mereka dengan strategi melunturkan akidah kekristenannya dengan cara kami studi komparasi, membandingkan antara ajaran tauhid yang ada di dalam Islam dan ajaran tauhid sebenarnya itu juga ada di dalam Alkitab orang-orang Nasrani. Nah, ternyata ketauhidan, keesaan Allah itu ada di dalam Alkitab, namun setelah perjanjian baru, ajaran tauhid itu, risalah tauhid itu ternyata telah dibengkokkan oleh ajaran-ajaran yang terutama adalah dari seorang yang bernama Paulus.
Jadi itu yang utama untuk menguatkan akidah mereka dengan cara melunturkan akidah kekristenan dengan metode komparasi kitab suci agama Nasrani dengan Al-Quran. Namun yang terutama itu lebih banyak kita kaji adalah justru dari Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di situ kalau sudah menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, maka lunturlah akidah kekristenan itu dan kemudian kita masuk dengan akidah Islam. Itu yang akidah. Secara singkat saja, programnya sebenarnya banyak, namun tidak akan saya kupas karena nanti akan menguras waktu. Yaitu ada kajian rutin melalui taklim, share ilmu, melalui medsos, kemudian diskusi melalui WA grup maupun webri, kemudian bacaan-bacaan Islami dan yang lain-lain. Tadi yang pertama adalah pendampingan akidah. Itu yang tadi saya aturkan bahwa intensif internal itu pendampingan akidah. Yang kedua pendampingan sosial, yaitu kami membentuk ikatan keluarga mu'alaf, di mana antara lain ada silaturahim rutin tiap bulan dengan agenda nutrisi rohani, sambung rasa, kemudian kami alhamdulillah bisa mengadakan arisan tanpa setoran di mana tiap-tiap anggota itu tidak menyetor uang arisan, akan tetapi mendapatkan uang arisan yang saat itu nuwun sewu tadi Ibu Ketum itu ngendikan bahwa riak, kalau kita mengatakan di mana itu riak, di mana itu tidak riak, dan saya menempatkan ini bukan riak tetapi apa yang pernah kami lakukan. Ada anggota kami tiap bulan itu ada 2 orang mendapatkan arisan Rp500.000 namun tanpa setoran, karena alhamdulillah selalu ada rezeki dari langit. Nah, kemudian ada demo keterampilan antara lain craft. Kemudian ada berbagi riang seperti pemberian door prize kepada seluruh anggota, berbagi senyum yang berupa hadiah uang saku untuk anak-anak dari keluarga mu'alaf yang mampu mendemokan membaca Al-Quran dan lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pendampingan ibadah, ibadah ritual dan non ritual. Ibadah ritual yaitu melakukan bimbingan sholat bagi mu'alaf yang relatif baru yang belum bisa melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang ritual itu membimbing KBN kegiatan belajar membaca huruf Arab hingga sampai membaca Al-Quran, dan itu masih berlangsung hingga sampai sekarang. Kemudian ada pendampingan finansial bagi yang lemah dalam tanda kutip, seperti bantuan SPP rutin, karena banyak mereka yang bersekolah di sekolah swasta, minimal itu 150.000, maksimal 300.000. Kemudian ada bantuan dana untuk alat tulis bagi mereka yang bersekolah di sekolah negeri. Kemudian bantuan rutin seperti para mu'alaf yang sebagian besar itu tidak memiliki tempat tinggal. Itu banyak yang tinggalnya di kos-kosan. Kita bantu untuk biaya kos. Kemudian bantuan insidental bagi mereka yang kontrak rumah. Kemudian ada santunan rutin bagi mu'alaf yang sepuh dan tali asih insidental seperti jika mereka mengalami musibah, sakit, atau ada keluarganya yang meninggal. Nah, selanjutnya pendampingan keterampilan dan usaha, yaitu keterampilan pelatihan-pelatihan, misalkan pemanfaatan barang bekas, membuat aksesoris, dan sebagainya. Kemudian usaha dengan memberikan bantuan produktif. Bantuan produktif antara lain usaha laundry, kemudian modal usaha berdagang, dan lain-lain. Ini hanya sebatas yang kami mampu. Kemudian tadi itu ada 5 program intensif internal. Kemudian program intensif eksternal, Mu'alaf Center Aisyah itu juga melakukan
pembinaan dan pendampingan khusus, tanda kutip khusus bagi masyarakat yang dijadikan target pemurtatan. Nah, biasanya yang dijadikan target pemurtatan kita sudah sangat paham sekali, yaitu mereka yang ekonominya itu sangat lemah. Nah, komunitas-komunitas yang pernah kami sambangi sampai kuat, artinya setelah mereka kuat, kami lepas, yaitu warga sepanjang bantaran kali banjir kanal timur Semarang yang dulu menjadi lahan empuk kristenisasi oleh yayasan yang sangat terkenal, yaitu Yayasan Terang Bangsa. Nah, bentuk bantuan yang kami sampaikan yaitu donasi rutin untuk operasional TPQ dari awal pendirian TPQ hingga TPQ itu berdiri, beroperasi, kemudian tempat ini sekarang sudah diratakan dan sudah diganti oleh pemerintah Kota Semarang menjadi pemukiman permanen di mana mereka membayar sewa yang sangat ringan sekali untuk tiap bulannya. Kisarannya kalau tidak keliru itu antara 100.000 kurang lebih 100.000. Kemudian ada bantuan-bantuan insidental tahunan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan bulan Muharram. Kemudian ada komunitas-komunitas tertentu, yaitu paguyuban penyapu jalan raya. Kemudian tukang sapu, kemudian pemulung, kemudian tukang sampah dan perorangan, seperti pedagang makanan keliling, buruh kocokan, dan sebagainya, dan juga ada beberapa wilayah yang lain. Kemudian, selain itu, untuk kajian online yang di masa pandemi itu kami hanya bisa melakukan online, itu masih berlangsung hingga sekarang, yang kami namakan dengan KAJOL, kajian online, kajian Ahad malam online. Itu berlangsung hingga sekarang, dan insya Allah akan tetap berlangsung sampai kapanpun, karena tadi dikatakan kita harus melakukan pengoptimalan pemanfaatan digital, dan sampai sekarang masih berlangsung. Nah, adapun tantangan yang dihadapi kami dalam berdakwah ini, saya kira ini sudah sangat umum sekali, mendampingi para mu'alaf yang nakal di mana-mana, tanda kutip ya. Yang nakal itu akan selalu ada yang nakal. Namun itu tidak banyak, tapi yang nakal itu ada beberapa. Kemudian yang kedua, sulit berkompetisi dengan misionaris. Ibu-ibu sekalian tentu sangat paham. Kalau di dalam kita dakwah itu kan harus balance antara bil lisan dengan bil hal. Nah, sedangkan di tempat kami yang terutama yang dikedepankan itu adalah bilhalnya. Jadi melalui pemberian-pemberian berupa apapun, nah setelah tertanam hutang budi karena mendapatkan kenikmatan dari misionaris itu bisa misionaris yang beratribut jelas seperti pastor, biarawati, namun ada juga misionaris yang tidak beratribut jelas, namun gerakannya itu sangat luar biasa berhasil, seperti bisnismen dan sebagainya. Nah, inilah tantangan terberat di mana kami belum sanggup melakukan seperti yang mereka lakukan. Nah, ini kemudian kami masukkan juga ini tantangan terberat yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, mubalikot yang ada, salah satu di antaranya yaitu di lereng Merapi. Kita tahu di lereng Merapi itu hampir sebagian besar itu sudah dimurtadkan. Nah, ini ada yang sudah sekarang diopeni oleh teman kami, Ibu Rini di lereng Merapi. Tantangannya yang yaitu awalnya ada penolakan. Dari itu dukuh, namanya dukuh Argo Mulyo atau apa. Dari dukuhnya itu Nasrani, kemudian lurahnya Nasrani, itu ada penolakan.
ada penolakan, namun dengan telatennya Ibu Rini itu menyambangi terus, akhirnya memang sedikit demi sedikit sekarang sudah dibina oleh MCA Kabupaten Magelang. Jadi tantangan terberatnya memang di situ. Mereka itu mau dibina seperti biasa, ada apanya kalau dibina. Saya kira itu hal yang sangat lumrah sekali. Saudara-saudara kita itu banyak yang beralih ke akidah yang lain dikarenakan memang karena ada apanya. Nah, tantangan buat kita, mari kita pun juga setidak-tidaknya mengaplikasikan metode dakwah di mana mereka berhasil karena bilhalnya, monggo kita kuatkan bilhalnya juga. Itulah ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau sudah ngomong jadi sulit diem. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kekurangannya atau kekhilafan yang saya lakukan, itu semata-mata adalah kekurangan saya sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.